Assalamualaikum adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Setelah kita kemarin membahas semua hal tentang pecahan dan desimal, nah saatnya sekarang kita belajar latihan dan soal pada akhir bab ini. Jadi untuk lebih memahaminya, kamu cek dulu materinya yang ada di video part 1, 2, dan 3, nanti linknya ada di deskripsi. Lanjut ke uji kompetensi nomor 1. Pak Arman dan keluarganya berangkat dari Jakarta menuju Surabaya dan menempuh jarak 630 km. Setelah menempuh 2/5 perjalanan, mereka beristirahat. Berapa kilometer perjalanan yang sudah ditempuh oleh Pak Arman sekeluarga? Jarak seluruhnya adalah 630, sedangkan yang ditempuh adalah 2/5. Sehingga untuk jarak yang ditempuh keluarga Pak Arman adalah 2/5 dikali 630, menghasilkan 252 km. Jadi jarak yang ditempuh keluarga Pak Arman adalah 252 km. Nomor 2, Dini mendapat pesanan 100 porsi nasi kotak. Dini sudah menyelesaikan 3/4 bagian pesanan tersebut. Berapa porsi nasi kotak yang sudah diselesaikan Dini? Sama halnya dengan yang satu tadi, porsi nasi kotak yang telah diselesaikan, yaitu 3/4 dikali 100 adalah 75. Jadi, porsi nasi kotak yang sudah diselesaikan Dini adalah 75 porsi. Lanjut nomor 3, dalam sehari keluarga Dias mengkonsumsi 2/3 kg beras. Dias baru saja membeli 50 kg beras. Dalam berapa hari Dias dan keluarganya mengonsumsi beras tersebut? Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah dikali, sekarang ini dibagi. 50 kilo, Dias membeli 50 kilo, dibagi 2/3. Sama halnya dengan 50 dikali 3/2, hasilnya adalah 75 hari. Jadi Dias dan keluarganya mengonsumsi beras selama 75 hari. Nomor 4, Rania memiliki 5/8 potong kue. Kue tersebut kemudian diletakkannya di dalam sebuah kotak dan memenuhi 4 kotak kue. Berapa bagian potongan kue yang berada di setiap kotak? Kita membutuhkan 4 kotak untuk meletakkan 5/8 potong kue. Jadi 5/8 dibagi 4. Sama halnya dengan 5/8 dikali 1/4. Hasilnya adalah 5/32 potong kue. Jadi, banyak kue yang harus disediakan Rania adalah 5/32 potong kue. Nomor 5, Pak Made mengecat dinding kelasnya untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada hari ini, Pak Made sudah berhasil mengecat dinding seluas 4/5 meter persegi. Jika dinyatakan dalam bentuk desimal, berapa luas dinding yang telah dicat oleh Pak Made? Pertama yang kita lakukan adalah menyederhanakan si 4/5. Jika disederhanakan menjadi 29/5. Setelah kita jadikan kepecahan biasa, baru kita jadikan 29/5 ini menjadi bilangan desimal. Agar lebih memudahkannya, kita jadikan ke bentuk per sepuluhan atau per seratusan, di mana sama-sama kita kalikan 20. 29 kita kali 20 dan 5 kita kali 20. Menghasilkan 580 per 100. Nah, jika disederhanakan atau dijadikan bilangan desimal, itu bisa 5,80 meter persegi. Jadi, luas dinding yang telah dicat oleh Pak Made adalah 5,80 meter persegi. Saatnya pengayaan. Nah, kita kan sudah belajar mengenai perkalian pecahan, pembagian pecahan, dan mengubah desimal menjadi pecahan ataupun pecahan menjadi desimal. Saatnya kita lakukan pengayaan berikut ini. Permasalahannya, tangki penyimpanan air di rumah Agam hanya berisi setengah bagian. Hari ini Agam dan keluarganya menggunakan 1/3 dari bagian air yang ada di tangki. Berapa bagian air di dalam tangki yang digunakan oleh Agam dan keluarganya hari ini? Nah, pertama gambarlah bagian yang menunjukkan 1/2 dan 1/3 sesuai dengan permasalahan di atas. Dari 1/2 berarti kotaknya kita bagi 2. Kemudian dipakai 1/3 dan kotaknya dibagi 3.
Nah, jadi yang terpakai itu adalah 1/6. Nomor 2, diskusikan bagaimana kalian dapat menemukan jawaban. Nah, kita menggambarkan dulu dibagi 2 bagian. Setelah dibagi 2 bagian, kemudian dibagi 3 bagian. Nah, yang terpakai kan cuma 1 dari 3 bagian tersebut. Sehingga diperoleh pecahan yaitu 1/6. Dapat dituliskan bentuk perkalian pecahannya 1/2 dikali 1/3 sama dengan 1/2 dikali 3, hasilnya 1/6. Yang C, apa yang dapat kalian simpulkan tentang perkalian pecahan dengan pecahan dari permasalahan di atas? Nah, perkalian pecahan dengan pecahan dapat dilakukan dengan mengalihkan setiap penyebut pecahannya. Nah, kita tadi membahas tentang perkalian pecahan, sekarang kita bahas pembagian pecahan. Nomor 1, Aga memiliki 3 gelas air. Aga memindahkan air tersebut ke dalam sebuah botol. Ternyata air tersebut bisa memenuhi 2/3 botol. Yang A, berapa gelas air yang dapat memenuhi 1/3 botol tersebut? Nah, banyaknya air yang dapat memenuhi 1/3 botol dapat diilustrasikan sebagai berikut. Ada 3 gelas air, berarti ada gelas 1, gelas 2, dan gelas 3. Jadi, dari ilustrasi tersebut, banyak air yang dapat memenuhi 1/3 botol adalah 3/2 atau 1,5 gelas. Masuk pertanyaan yang B, berapa gelas air yang dapat memenuhi 1 botol tersebut? Nah, karena banyak air yang memenuhi 1/3 botol itu adalah 3/2 atau 1,5 gelas, maka untuk memperoleh 1 botol air diperlukan 1/3 botol sebanyak 3 kali. Dapat dituliskan 3 dikali 3/2 sama dengan 9/2. Lanjut pertanyaan nomor 2, Aga memiliki setengah gelas air. Aga memindahkan air tersebut ke dalam botol yang lain. Ternyata air tersebut bisa memenuhi 3/4 botol. Berapa gelas air yang dapat memenuhi 1/4 botol tersebut? Nah, setengah gelas dapat mengisi 3/4 botol, ditunjukkan pada gambar berikut. Untuk mengetahui banyak air untuk mengisi 1/4 botol, bagi 3/4 dengan 3. Setelah dibagi 3, jadi kotaknya ada 6 menghasilkan 1/6. Jadi 1/4 botol dapat diisi dengan 1/6 gelas air. Pertanyaan yang B, berapa gelas air yang dapat memenuhi 1 botol tersebut? Nah, kita punya setengah gelas air yang memenuhi 3/4 botol. Jadi setengah kita bagi 3/4. Atau setengah kita kali 4/3 menghasilkan 4/6. 4/6 disederhanakan menjadi 2/3. Jadi jawabannya adalah 2/3 gelas air. Nomor 3, apa yang dapat kalian simpulkan tentang pembagian pecahan dengan pecahan dari permasalahan di atas? Untuk melakukan pembagian pecahan dengan pecahan, kita dapat mengubah pecahan pembaginya dengan kebalikan pecahannya dan kalikan dengan bilangan pecahan yang akan dibagi. Jadi bentuk matematikanya dapat dituliskan sebagai berikut. AB dibagi CD sama dengan A/B dikali D/C. Bilangan desimal. Rani memiliki 1/3 liter jus jeruk dan 1/6 liter jus jambu. Rani ingin mengetahui bentuk lain dari 1/3 liter dan 1/6 liter. Rani kemudian mengubah bentuknya menjadi bentuk desimal. Bantulah Rani mengubah 1/3 liter dan 1/6 liter menjadi bentuk desimal. Jika pembagian seperti ini tidak bisa dilakukan dengan mencari hasil per 10 atau per 100. Caranya kita melakukan pembagian bersusun. Jika dilakukan pembagian bersusun, 1/3 menghasilkan 0,333 dan seterusnya, dan 1/6 menghasilkan 0,16666 dan seterusnya. Nah, kita sudah membahas tentang perkalian pecahan, pembagian pecahan, dan bilangan desimal pada bab ini. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton video ini mulai dari part 1 dan part 4 yang terakhir ini. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya masih pada channel ini, Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.